Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat terasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga ya anak-anak. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja sih organ peredaran darah manusia? Lalu, apa fungsi organ peredaran darah manusia? Silakan kalian simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Berikut ini adalah sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Berikut ini peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Agar kalian lebih memahami, perhatikan diagram berikut ini ya. Di sini terdapat dua sistem peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru kemudian terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, anak-anak perhatikan sistem peredaran darah kecil berikut ini ya. Selanjutnya, ini adalah sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 akan mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Dari bagian ini, kalian bisa melihat perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Anak-anak, kita sudah mengetahui ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu ya. Organ peredaran darah. Berikut ini adalah jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ya.
Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang ya anak-anak, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi dan arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang ya anak-anak. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Anak-anak, berikut ini adalah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pada pembuluh nadi atau arteri, letaknya di bagian dalam tubuh. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan juga elastis. Aliran darah berasal dari jantung dan denyut terasa seirama denyut jantung. Sedangkan pada pembuluh balik atau vena, letaknya di permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Lalu dinding pembuluh tipis dan tidak elastis ya. Nah, pada pembuluh balik, aliran darah menuju jantung dan denyut tidak terasa. Itulah perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Anak-anak, panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, untuk lebih memahami, ayo lakukan kegiatan menulis berikut ini ya. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia.
Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Itulah pantun yang dibuat Siti untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Anak-anak, apakah yang dimaksud pantun itu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu ABAB. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.